Kita harus menghormati, menghargai, mensyukuri pemimpin-pemimpin kita yang baik. Kita jangan menjadi malin kundang. Malin kundang. Ya. Itu ke siapa dia? Melakukan itu kepada ibundanya tercinta. Ibunya mengutuk dia. Akhirnya dia nggak sadar. Sama aja dia dengan nembak Pak Joko Widodo. Jadi dia seolah-olah memojokkan Pak Joko Widodo. Kalau bicara tentang maling kundang, PDIP lah yang paling merasa. Paling cocok pakai itu. Paling merasa. Kenapa begitu? Kenapa paling merasa? Ini antara anak dan ibu. Bagaimana sebuah drama malin kundang dipertontonkan oleh elit negara ini gitu ya, pengkhianatan dan tidak melupakan rasa terima kasih lah kira-kira begitu, karena satu keluarga akhirnya meninggalkan PDI Perjuangan. Jangan kebaikan kita balas dengan pengkhianatan, jerih payah dibalas dengan kedengkian. Jangan, lihatlah dalam televisi. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menambah panjang daftar kepala daerah yang ikut menyokong kandidat capres. Untuk memuluskan langkah pasangan Joko Widodo Yusuf Kala ke istana, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendirikan tim relawan Jokowi JK. Tim ini nantinya akan mensosialisasikan program serta visi misi Jokowi JK sehingga dapat mendulang suara hingga 70%. Maka ketika kemudian ada teman-teman mau terlibat, mereka merelakan tenaga pikirannya, semuanya mau mengerjakan, ketemulah ruang yang kayak begini nih. Yang tentu ini jauh dari rasa kemewahan begitu ya. Tapi alhamdulillah spirit mereka yang sangat mewah, spirit yang luar biasa, spirit yang mau bekerja. Saya mau tanya ke salah satu tim pemenangan, ada Mas Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Survei itu drop, tampaknya tidak akan berhasil nih perjuangan Joko Widodo dan kawan-kawannya. Justru begitu turun itu bantengnya menggeliat. Bantengnya seperti banteng ketaton terus lari kenceng. Relawannya lari kenceng, nahdlinya lari kenceng luar biasa. Jadi ketika kemudian survei Mas Joko ini turun, Jawa Tengah itu larinya tambah cepat. Jadi pada saat itulah nggak heran kalau kemudian gapnya dengan pasangan yang satunya sampai 30% lebih. Oh gitu, sampaikan salam pada Pak Jokowi, kami 80%. Agus ini dia kades di Temanggung. Dia menyampaikan kepada saya, mohon maaf Mas, kami baru bisa 99% begitu. Dan yang satu lagi dari kampungnya Mas Joko ini di Solo, mohon maaf kami tidak bisa sukses karena kami hanya mampu menyumbangkan 87%. Jadi itu kata rakyat itu. Pak Ganjar dan semuanya. Saya mohon Mas Joko bisa nyapa mereka nggih. Ini ada jalan Kepang, ada jalan Kepang Cantik, ada jalan Kepang Kemayu, ini macam-macam Mas pokoknya. Moga-moga. Pak Ganjar dan semuanya. Assalamualaikum. Pertama-tama terima kasih atas dukungannya dan atas deklarasi pada pagi hari ini di Semarang. Saya dan Pak JK sekali lagi mengucapkan terima kasih. Dan ini waktunya tinggal kira-kira 40 hari. Agar pergerakan relawan dari pintu ke pintu, door to door itu lebih digerakkan Pak Ganjar. Ya siap, semua menjawab siap ini Mas. Prabowo Gibran adalah kelanjutan dari tim Jokowi. Kita tidak malu-malu mengatakan kita adalah kelanjutan dari tim Jokowi, saudara kalian. Lihatlah dalam televisi. Lihatlah dalam televisi. Saudara-saudara sekalian, harga-harga terkendali. Kemiskinan menurun dari kakek ke cucu. Kita membangun banyak infrastruktur. Nanti rakyat akan kita bagi kartu-kartu. Bung, kita butuh pekerjaan, bukan kartu. Kesehatan, farmasi, kita teruskan program-programnya Pak Jokowi. Kartu Indonesia Sehat, Indonesia Pinter, semuanya kita teruskan, kita tambahkan lagi. Nggak tahu saya, sifat orang Indonesia suka menjelek-jelekan atasan, suka menjelek-jelekan pemimpin. Saya nggak tahu itu. Dari mana ini? Apa itu ya? Budaya ini saya tidak mengerti. Kita membangun banyak infrastruktur. Nanti rakyat akan kita bagi kartu-kartu. Bung, kita butuh pekerjaan, bukan kartu.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah 5%. 5% gasmu. Karena ambisi, karena ingin berkuasa, apa saja hendak dibuat. Loh, gak bahaya, Pak. Kita membangun banyak infrastruktur. Nanti rakyat akan kita bagi kartu-kartu. Bung, kita butuh pekerjaan, bukan kartu. Betul. Yang pertama, semua yang dibuat oleh Pak Jokowi yang bagus, kita harus amankan, lanjutkan kalau perlu tambah. Kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar, kartu sembako, kartu prakerja, program keluarga harapan, dan yang lain-lain. Kita harus amankan, kita teruskan. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menanggapi pernyataan calon presiden atau capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang meminta untuk menghargai para pemimpin terdahulu dan tidak berkhianat layaknya maling kundang. Maling kundang merupakan cerita rakyat yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Sosok maling kundang merupakan anak yang durhaka kepada ibunya dan dikutuk menjadi batu. Ya, memang di dalam 1 bulan terakhir ini, Prabowo sering menyampaikan pernyataan-pernyataan yang kontroversial yang menciptakan blunder. Tetapi terkait dengan maling kundang, pengkhianat itu sebenarnya juga terpercik muka sendiri. Karena politik ini harus diwarnai dengan dedikasi bagi bangsa dan negara, ujar Hasto di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 14 Januari 2024. Menurut Hasto, ada banyak komentar atas pernyataan Prabowo itu, bahkan mengaitkan antara dirinya dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Apakah tidak terkait dengan Pak Jokowi? Itu komen-komen dari kalangan netizen, sehingga mereka kemudian bertanya kepada Pak Prabowo, apakah ini karena yang ditargetkan 1 putaran menjadi tidak tercapai, sehingga muncul pernyataan yang dipersepsikan adanya perbedaan Prabowo dan Pak Jokowi? Jelas dia. Namun begitu, dari segi isi pernyataan tersebut, Hasto mengaku satu pendapat, bahwa loyalitas perlu dipegang oleh pihak-pihak yang dibesarkan PDIP dan tidak bersikap layaknya maling kundang. Bahwa loyalitas, dedikasi, termasuk kepada pihak-pihak yang telah membesarkan, khususnya rakyat Indonesia. Kalau di PDI Perjuangan ada anak ranting, PAC, itu harus menjadi dedikasi bagi pemimpin. Hasto menandaskan. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto tegas menyampaikan tim yang dibentuk pasangan Prabowo Gibran merupakan kelanjutan dari tim Jokowi. Karena menurut dia, sebagai anak bangsa harus berani mengemukakan sesuatu sesuai fakta. Saudara-saudara sekalian, tim Prabowo Gibran adalah kelanjutan dari tim Jokowi. Kita tidak malu-malu mengatakan kita kelanjutan tim Jokowi. Katakan yang benar itu benar, yang tidak benar itu tidak benar, ujar Prabowo saat menghadiri konsolidasi Partai Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Relawan dan masyarakat Sumut di Gor Pancingan Medan, Sumatera Utara pada Sabtu 13 Januari 2024. Lebih lanjut, Prabowo juga mengingatkan untuk mengakui keberhasilan kinerja para pendahulu. Kata Prabowo, jangan seperti maling kundang yang durhaka kepada orang tua. Kita harus menghormati, menghargai, mensyukuri pemimpin-pemimpin kita yang baik yang bekerja untuk rakyat, yang menjaga republik ini. Kita jangan menjadi maling kundang. Jangan kebaikan kita balas dengan pengkhianatan. Jerih payah dibalas dengan kedengkian. Jangan, kita tidak akan menjadi negara yang baik, kata capres yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Menurut Prabowo, nilai-nilai yang diwariskan oleh para pendahulu
Mulai masa kepemimpinan Soekarno atau Bung Karno hingga Jokowi harus terus dilanjutkan. Mereka yang membangun landasan ini, sekarang tinggal kita, pandai atau tidak kita, bekerja di atas landasan yang sudah baik ini, saudara-saudara sekalian, ujar Prabowo. Prabowo ajak semua untuk menghormati pemimpin. Prabowo mengatakan, pemimpin-pemimpin terdahulu juga telah menjaga Republik Indonesia menghindari dari peperangan. Kita hormati semua pemimpin-pemimpin kita semua, pendahulu kita. Mereka pasti ada kekurangannya, tapi mereka banyak jasanya untuk Republik ini. Untuk kita, janganlah kita mengira bahwa kemakmuran bisa dicapai dengan cepat, ujar Prabowo. Capres yang diusung Koalisi Indonesia Maju itu kemudian berjanji apabila menerima mandat dari rakyat akan berusaha keras untuk mulai menghilangkan kemiskinan di Indonesia. Selain itu, mewujudkan cita-cita pendiri bangsa. Cita-cita Indonesia adalah negara yang kuat, negara yang adil, dan negara yang makmur. Saudara-saudaraku sekalian, kekayaan kita banyak, kekayaan kita luar biasa, ujar Prabowo. Saya, tim Prabowo Gibran bersama Koalisi Indonesia Maju, kami siap dan kami mampu menjaga kekayaan tersebut dan mengelola kekayaan tersebut untuk sebesar-besarnya dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, ucap Prabowo. Prabowo Subianto mengaku kagum dengan sikap dan kepribadian Presiden Jokowi. Prabowo bercerita 2 kali menjadi rival Jokowi di Pilpres 2019 dan 2014. Kendati berseberangan, Prabowo mengaku tak pernah menaruh rasa dendam kepada Jokowi. Kita tidak pernah dalam hati kita saling membenci, saling mengejek, saling menghina, saling fitnah. Kita saling menghargai, hormati sebagaimana kita adalah anak-anak Indonesia, kata Prabowo di Gor Temanggung, Abdul Jamal Batam pada Sabtu 13 Januari 2024. Hal itu, kata Prabowo, yang kemudian membuat dirinya bersedia untuk berkoalisi dan menjadi bagian dari pemerintah pada 2019 lalu. Dan saya mengatakan siap. Masalah jabatan adalah masalah kedua. Dan ketiga, intinya adalah cinta tanah air dan cinta rakyat Indonesia, ujar Prabowo. Prabowo mengaku semakin mengetahui sosok Jokowi lebih dekat semenjak masuk jajaran pemerintahan. Prabowo menyebut Jokowi berpihak pada nasib masyarakat kecil. Dan sejak saya bergabung masuk kabinet, saya melihat dari dekat, bersaksi dari dekat, betapa beliau bekerja sekeras-kerasnya, setulus-tulusnya untuk rakyat Indonesia. Beliau selalu memikirkan orang-orang kecil, lemah yang tidak punya kesempatan, ujar Prabowo. Karena itu, saya bergabung dan saat ini kita membangun KIM atau Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari tokoh-tokoh hebat. Prabowo menandaskan.